Pagi Syawal ke-6, 7.30 pagi. Rumah ini penuh tawa dan senyuman yang tak mungkin aku lupakan. Hari ini, abang sepupuku, Muhammad Yasir bin Asmin, akan memulakan bab baru hidupnya. Kami, anak cucu Madin, berkumpul bukan sekadar meraihkan cinta, tapi juga kenangan yang akan jadi bekal rindu di hari tua. Ada? Dok. Hari terakhir bujang, Dok. Di sebalik gelak tawa, ada linangan air mata. Ibu mana yang tak sebab melepas anaknya menuju satu takdir baru? Doa yang kami tadahkan pagi itu bukan sekadar untuk majelis, tapi untuk kebahagiaan yang panjang. Bila semuanya sudah lengkap, kami bergerak menuju destinasi, Bakapit, Lahad Datu. Langkah ini bukan langkah biasa. Ia langkah seorang lelaki menuju takdirnya, menuju cinta yang halal. Dan aku jadi saksi pertama untuk setiap detik yang tak ternilai ini. Sepanjang perjalanan menuju Bakapit, aku hanya mampu berbisik dalam hati. Subhanallah, setiap detik, setiap sudut pandang, terasa seperti lukisan ciptaan Allah. Kami singgah sebentar di Pekan Kuna, pekan kecil yang menjadi saksi perjalanan kami. Di sini, kami isi minyak untuk sambung perjalanan yang lebih jauh. Bukan sekadar di jalanan, tapi juga dalam kehidupan. Setiap persinggahan punya cerita. Di sini, kami tunggu keluarga yang tertinggal. Karena sebuah perjalanan itu lebih indah bila ditempuh bersama. Di wajah Yasir, aku lihat tenang. Tapi, aku tahu, dalam diam, dia berdebar. Dan perjalanan pun diteruskan, menuju Bakapit, menuju takdir yang telah tertulis sejak azali. Sekitar jam 10.30 pagi, kami tiba di Spagaya, Lahad Datu, tanah yang pernah aku pijak sebelum aku kenal erti dunia luar. Disinilah aku dilahirkan, dibesarkan, dan akhirnya aku pergi meninggalkannya saat usiaku menginjak 15 tahun. Kini, setelah 12 tahun, aku kembali, bukan dengan tangan kosong, tapi dengan hati yang penuh cerita. Bandar kecil ini sudah banyak berubah, tapi entah kenapa, jiwanya masih sama. Masih tenang, masih sederhana, masih menyimpan semua kenangan masa kecilku. Konvoi kami menyusuri jalan kenangan. Di balik setiap selekoh dan simpang, ada memori yang pernah aku tinggalkan. Tapi, hari ini, aku kembali bukan untuk mengulang masa silam, tapi untuk saksikan permulaan baru buat abang sepupuku. Langkah kami makin dekat ke destinasi, tapi
hatiku terasa kembali ke masa silam, melihat tempat aku bermula, sebelum melangkah lebih jauh dalam hidup. Alhamdulillah, akhirnya kami tiba di Bakapit. Sebelum terus ke rumah pengantin perempuan, kami berhenti seketika di bahu jalan, bersebelahan sebuah masjid, untuk menyusun langkah terakhir sebelum ke gerbang bahagia. Di sini bukan hanya pengantin yang bersiap, tapi kami semua, satu keluarga, satu semangat. Ada yang pasang ribon, ada yang pasang doa dalam hati. Alhamdulillah baik. Warna si Akil nih, si Akil. Aku pilih untuk rekam dari bucket kendaraan. Dari situ, aku rasa lain. Seolah aku sedang merekam sejarah keluarga kami yang tak akan berulang. Sebaik kami sampai, disambut oleh wajah-wajah ramah. Kampung ini meriah, mesra, seperti cinta yang kami raikan. Dan bila mata ini menangkap gerbang yang tertulis Walimatul Urus Muhammad Yasir dan Nur Atika, aku tahu ini detik yang bakal terpahat selamanya. Rombongan kami akhirnya tiba. Kereta pengantin mula memasuki simpang menuju ke pintu gerbang Mahligai Bahagia. Suasananya cukup meriah, cukup mesra, disambut dengan senyuman dan doa. Dulang-dulang yang dibawa bukan sekadar hiasan, tapi lambang kasih sayang, kesungguhan, dan harapan untuk kehidupan baru. Kami melangkah ke dalam pintu gerbang cinta itu dengan rasa gembira dan sedikit nervous. Subhanallah, indahnya Mahligai Raja Sehari ini. Setiap sudut seolah berbicara tentang cinta. Aku sempat merekam setiap inci sebagai kenangan abadi. Abang sepupuku, Muhammad Yasir, hari ini dia bukan hanya bakal jadi suami, tapi juga imam untuk seorang wanita. Bila Kadi datang, jantung kami berdegup lebih laju. Setiap nasihat Kadi, aku simpan dalam hati, bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk diriku nanti, tentang tanggung jawab, kesetiaan, dan reda Allah dalam rumah tangga. Inilah saatnya, bila lafaz itu dilontarkan dengan penuh yakin. Dalam lafaz itu ada janji, ada cinta, ada tanggung jawab yang tiada taranya. Dan waktu itu tak tergambar perasaan kami semua.
Belum boleh jadi imam tarawih. Jangan. Kenapa? Banyak peminat itu. Bismillah, Rasulullah SAW. Saudara Muhammad Yasin bin Asmin, Saya aku nikahkan dan aku kahwinkan engkau dengan perempuan bernama Nur Atika binti Jacobson yang telah berwakil wali kepadaku dengan cara berwalikan wali raja dan maharnya atau mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Nuratika binti Jacobson dengan mas kawinnya RM300 tunai. Sah. Setiap kisah cinta itu unik, dan mungkin kisah seterusnya adalah milikmu. Kalau kau rasa video ini menyentuh jiwa, jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe channel ShaksQ untuk lebih banyak kisah penuh makna dari lensa aku.